Tapi kayaknya iya deh. Lu berapa nilainya? Tapi yang lucu gini, sebenarnya lu kalaupun lu nggak punya duit di Kompon, lu bisa lu di sini. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Investor Crypto. Ya. Bareng saya Alvin. Saya Dedi. Jadi Investor Crypto. Jadi Investor Crypto. Ya lupa. Gini, gimana Pin? Kondisi market Pin sekarang Pin gimana? Tadi sore sih gue lihat lumayan ngepam ya. Kebetulan kan gue ikut juga beberapa grup trading, Det. Ya. Udah mulai pada ngasih sinyal-sinyal sih, boleh masuk. Kayak Gitu. misalnya LTC, EOS, ya itulah yang tadi gue ingat. BNB ngepam ya, BNB katanya. BNB juga ya, BNB juga ngepam, boleh masuk tuh kalau mau. Hari ini ini ya, ini yang heboh mah kayak Koti yang naik terus ya, bener nggak? Koti kayaknya hari ini udah mulai turun sih. Oh, gila. Berapa sih? Tadi puncaknya berapa? 6.000 lebih kalau nggak salah ya. Oh gila, dulu gua lihat 400 doang dulu. Selamatlah buat pemegang Koti ya, kalau udah take profit. Nanti perlu kita bahas ya, channel ini kayaknya belum tuh. Oh iya, ya boleh lah. Ntar kalau ngepam lagi. Ya. Hari ini kita lanjut bahas divided. Iya, kayaknya nih DeFi terakhir aja nih. Ya. Kita bahas yang lain lah. Hari ini gue mau bahas ini. Kita belum lengkap bicara finance gitu ya. Kita harus bahas asuransi lah di finance itu gitu. Soalnya kan buat hedging gitu kalau kita ada masalah gitu ya. Nah kebetulan nih, ada produk finance yang lumayan menarik nih, yaitu DeFi Finance. Langsung aja ya. Ya. Jadi beneran si crypto tuh udah kayak finance di dunia nyata ya, ada asuransinya juga gitu. Jadi si kriptonya itu nama kriptonya, nama projectnya itu si Nexus Mutual. Ngomongnya gitu ya. Yeah. Nexus Mutual. Si Nexus Mutual itu apa sih? Dia tuh DeFi tapi insurance gitu. Jadi kalau teman-teman tahu asuransi di dunia nyata kan itu ada perusahaannya ya. Nah kalau si di DeFi itu nggak ada. Dia decentralized insurance. Bagus. Jadi yang bayarinnya gitu ya, yang bayarinnya kalau ada klaim itu si community gitu. Nah kan kalau mutual itu kita sebenarnya juga ada mutual gini kan kita sebenarnya sambil invest kan di si perusahaan asuransinya gitu. Nah kayak kita bahas asuransi ini kalau buat Indonesia ya asuransi, gue nggak tahu sih industri asuransi di Indonesia kayak gimana, masih dipandang kurang perlu apa gimana gitu. Tapi kalau bule-bule sih namanya asuransi kayak udah wajib ya gitu. Ini yang di asuransi apanya maksudnya? Nah, pertanyaan bagus. Langsung slide 2. Yang di cover itu apa? Smart contract cover sama custody cover. Jadi kalau lu misalkan gini, gua jadi lender di Kompon. Nah, itu gua takut dia tuh nge-cover kalau terjadi di hack ya kayak gitu. Jadi kalau si Kompon di hack, duit lu hilang di Kompon, nah lu bisa di cover sama si ini nih. Jadi itu kan smart contract. Si Kompon itu kan sebenarnya smart contract. Itu satu ya, bisa di Curve Finance, banyak kok di sini nih. Visual cover nih. Yang di cover apa aja? Mana ya? Gua harus connect gitu. Tadi sih muncul sih. Ciri khasnya begini nih, si crypto to connect dengan wallet. Oh ini yang ini kali. Mana sih tadi ada listnya?
Bentar ya. Oh ini buy cover, sorry. Nah ini kan sebenarnya, nah itu kan si basisnya Ethereum ya. Jadi smart contract yang jalan di Ethereum dia bisa di cover nih, kayak gini nih. Contohnya tadi si Compound ada deh kalau nggak salah. Compound. Tuh ini jadi contohnya Compound. Tuh ini nih Compound versi 2. Jadi lu mau apa belinya ini kayak gini. Lu beli aja, tinggal beli, select, langsung bayar lu gitu. Kalau nggak salah sekitar berapa ya? 2,6% nih. Setahun. Udah sekali ini buat setahun. Jadi lu bayar di covernya full gitu. Iya. Gua kurang tahu sih. Tapi kayaknya iya deh. Lu berapa nilainya? Tapi yang lucu gini, sebenarnya lu kalaupun lu nggak punya duit di Compound, lu bisa lu di sini. Pas beli itu ya, beli aja. Lu mau di cover berapa ETH gitu. Ntar lu bayar itu preminya. Tapi walaupun lu nggak punya duit sebenarnya di Compound, gitu. Lu nggak ngajuin. Jadi lu tuh kayak gua berspekulasi bahwa si Compound harus suatu saat bakal dihack gitu dalam tahun ini gitu, kayak gitu. Betul nggak? Cara ngeklaimnya gimana nanti? Ada ini nih klaim kayak gini. Ada lah caranya. Ada yang di denied, ada yang di accept juga. Nih. Nah kalau lo nggak punya Compoundnya gimana lo mau klaim nanti tapi? Bisa. Kalau nggak salah gitu ya. Tapi kan ini yang di deny itu emang palsu gitu. Kalau beneran Compoundnya dihack, katanya gitu bisa. Lu nggak punya Compoundnya? Dia tuh nggak baca langsung wallet lu di Compound berapa, harganya berapa, enggak gitu. Katanya lu tuh pokoknya gue pengen di cover di Compound 1 ETH misalkan. Atau 100 ETH, gue bayar aja 2,5 ETH preminya gitu. Kalau kejadian si Compoundnya beneran dihack, terus ini kan ada di klaim nih, ketika ngeklaim, nah yang menentukan klaim itu benar enggak juga itu si membership juga. Si membernya, komunitasnya yang nentuin itu bahwa ya ini diterima, ini enggak gitu. Ada mekanismenya gitu. Menarik ya. Tadi ini kalau smart contract cover gitu ya, kalau kita punya uang di Compound, di Curve ataupun di Uniswap gitu, nyediain liquidity pool. Kalau dihack, nah bisa diganti sama si Nexus Mutual itu. Walaupun kita nggak punya uang di Uniswap itu, tapi kalau insidennya beneran terjadi di hack, itu di cover. Gitu. Nah, ada lain-lainnya lah, klaim-klaimnya itu apa gitu. Adalah. Tapi yang gua tahu. Berapa besar? Kemungkinan dihack berapa besar ya? Kalau dulu mah besar sih. Kalau zaman dulu kan si Ethereum dihack sampai jadi di Ethereum sama Ethereum klasik itu ya. Nih buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya yang asli Ethereum itu Ethereum klasik. Nah si Ethereum itu sebenarnya forking dari si Ethereum klasik gitu. Yang sekarang Ethereum itu sebenarnya dulu bukan aslinya, itu forkingnya. Itu forking itu terjadi ketika ada hack si Parity dulu, hilang duit banyak banget, terus bikin chain baru gitu untuk menggantikan itu, jadilah Ethereum sekarang gitu. Masih banyak lah, menurut gue sih resikonya masih tinggi sih ya. Bisa kalau dulu kayak misalkan si ini Yam Finance kayak gitu, itu kan langsung hancur, ternyata scam kayak gitu. Tapi menurut gua sih kayaknya lebih menguntungkan yang si anggota si Nexusnya deh. Kayaknya kan kalau smart contract sebenarnya kan lu bisa diaudit gitu. Dia kan nge-assess-nya juga secara kode kan, ini kelihatannya bisa dihack apa enggak kayak gitu-gitu, dan cenderung aman sih menurut gua. Jadi menurut gua kalau yang kecil-kecil mah kayaknya nggak perlu di cover menurut gua, kecuali lo punya ini, lo beneran aktivis Compound gitu, lo minjemin 1000 BTC gitu, senilai 1000 BTC kan, bro, resiko juga lo. Kalau untuk pemain besar sih menurut gua, nih ada aja nih, tuh covernya lihatnya, 100 ETH, gede-gede kan,
Iya. Nih 50 ETH, ini ada juga sih yang 6 ETH. Ada yang gede nggak ya? Ini bisa diurutin nggak? Ya intinya gitulah, nggak tahu ini buktinya ada gitu. Yang pasti sih nggak mungkin lah cuman ini tapi biasanya di Dina ini klaimnya di Dina banyak palsu juga kali. Intinya gitulah. Itu satu lagi yang ini custody cover. Jadi kalau untuk yang di Binance lu staking di Binance lu tadi siapa teman Alvin untuk staking di Binance bisa di cover kalau ada kesalahan apa gitu. Ada rinciannya, misalkan kalau lu tuh nilai uang lu di sana tinggal 10% kalau nggak salah gitu. Ada ininya lah. Ada syarat-syaratnya. Jadi gitu ya. Dia berarti baru cair kalau yang tadi gitu, berarti baru cair kalau si Binance dihack gitu. Hilang kalau duit lu hilang, iya. Kalau si Binance dihack, duit lu hilang, terus diselidiki ya udah dicairin kayak gitu. Tapi yang menilainya juga community gitu. Jadi lucu juga gitu. Gua nggak tahu sih mekanisme detailnya gimana, proses kalau ada klaim gitu harus dicobain lah itu. Kayaknya itu butuh. Cuma kalau ini kan kalau perusahaan asuransi kan dia kan ngumpulin duit lah kayak subsidi silang gitu ya. Iya. Sama dia udah itu duitnya kan dimainin tuh ke equity atau kemana gitu ya. Ya. Nah kalau ini siapa yang maintain duitnya gitu nanti? Disimpan di smart. Premi kan dikumpulin. Di sini nih ada token modalnya nih. Mana sih? Nih. Jadi jadi lu tuh kalau mau jadi anggota membership si Nexus Mutual ya, lu harus punya si NXM token. Nah, harganya itu nah si yang unik dari si NXM token itu harganya itu tidak ditentukan oleh pasar. Tuh, makanya di sini dia ditentukan oleh total duit yang bisa diklaim secara PD gitu di sistem itu. Makanya semakin banyak yang membeli premi, harga tokennya semakin mahal. Jadi lo kalau mau dilihat di CoinGecko ya NXM nggak ada marketnya. Tuh, dia cuma ada di sistem NXM aja. Gitu. Disimpan di network jadinya. Jadi di platformnya si NXM tuh udah ngitung dia tuh. Udah ngitung lah dia tuh maksimalnya kira-kira udah ada rumus asuransinya lah gitu. Jadi dia tuh misalnya ada yang beli ini, ada yang beli premi gitu ya. Dia tuh bisa kalau dibeli itu udah pasti entar tuh kalau sesuatu saat dia nggak klaim itu udah pasti bisa dibayar gitu. Itu bagusnya si decentralized begitu. Udah pasti bisa dibayar. Jadi makanya si harga si NXM itu semakin banyak yang beli premi, nilainya semakin banyak. Nilainya semakin tinggi soalnya kan kalau orang ngeklaim kan gimana? Berarti kan harus naik sih ininya. Dibayar dari sini jadinya. Iya, jadi ginilah. Simpelnya tuh gini, kalau lu mau invest di sini, ya, lu nggak bisa beli NXM di market biasa, lu harus masuk ke sistem si NXM Mutual. Nah ini tuh lu perlu KYC si NXM itu soalnya ada perusahaannya. Kalau ini mah walaupun dia decentralized gitu, tapi ada yang ngaturnya dia, ada wasitnya lah gitu. Lu harus KYC soalnya lu perusahaan di Inggris. Sini tuh kayak si Koti itu dia walaupun decentralized tapi lu perlu KYC kalau mau bikin walletnya gitu. Jadi kalau lu mau join di networknya si Nexus Mutual lu perlu KYC ya ntar. Nah lu di sana bisa ngapain aja gitu. Pertama lu bisa risk assessment gitu kan, kalau si asuransi pasti ada nggak assess resikonya dong gitu kan.
Ini apa di approve nggak gitu, lu ikutan asuransi buat yang beli, terus claim assessment lu bisa join sebagai orang yang ini analisnya gitu, claim assessment gitu. Kayak voting sih mekanismenya tuh. Jadi misalnya ada yang ngeklaim, nih orang ngeklaim gini, oh gua vote, oh iya kasih aja gitu. Nah, ketiga itu governance itu ya biasalah untuk menentukan arah network si Nexus Mutual kemana. Nah, itu semua kegiatan itu dapat reward ya. Rewardnya si NXM, si NMX gitu. Nah, ini ya dia itu NMX itu bukti lu membership right. Dia buat governance, harga tidak tergantung pasar ini. Yang paling unik ya buat teman-teman, nggak dijual di lo coba aja cari itu di Binance, di Indodax, di Bittrex, nggak ada yang jual si NMX itu. Lo belinya di platform si Nexus Mutual gitu. Tapi ntar ada yang bisa dibeli. Nah, tidak tergantung pasarnya. Semakin laku asuransinya, semakin naik harganya. Gitu. Nah, kalau untuk mencairkan lo kalau pengen mencairkan lo pengen keluar dari platform si NMX, ada yang namanya salah nih NXM, lupa NMX ya, wrap NMX gitu. Yang kemarin gue ceritain ada yang wrap BTC. Nah ini yang di wrap itu si NMX. Nah ini yang diperjualbelikan. Lu bisa beli di Indodax ada kalau salah ini. Oh, okay. Gitu. Jadi kalau lu mau ya tujuannya biar bisa dijual lah gitu. Soalnya sih NMX itu nggak bisa dijual di market. Yang bisa jual tuh wrap WNMX itu. Jadi unik ya dia, tergantung ya semakin diadopsi semakin naik gitu. Jadi ya gini, kalau teman-teman invest di NXM dan cuman bisa misalnya nggak mau masuk ke platformnya ribet harus KYC, bisa beli wrap NXM ya di Indodax ada. Nah itu gimana dia bisa jadi naik kalau orang pada beli asuransinya gitu. Kita lihat sih ini di perkembangannya gimana di Fivals ya. Nah, dan ini naik sih. Menurut gue sih ini bukannya gue setiap koin gue menarik ya, itu emang menurut gue emang menarik gitu. Lo gak tergantung pasar, tapi tergantung pasar juga sih pada ujungnya, soalnya harganya /ETH, Vin. Gitu. Setiap poinnya kalau research jadinya menarik kali ya. Iya. Kalau yang legit mah menarik sih, yang legit mah ya yang benar-benar mana sih tadi? Oh ya ini nih. Apalagi ini unik loh, cuman menurut gue yang paling gede cuman satu, dan ini yang total lock value-nya makin naik gitu. Kalau si Nexus ini kan semakin total lock disimpan di si Nexusnya, harganya makin naik kan, udah pasti kalau ini. Kalau yang lain di Uniswap, total lock 100 billion ya, harga uninya belum tentu ya naik juga gitu, cuman nggak berkorelasi langsung. Kalau ini kan langsung benar, soalnya dia untuk mengcover lebih banyak kan si Nexusnya jumlahnya tetap, makanya harganya harus naik kan gitu untuk mengcover yang lebih tinggi. Nanti turun juga kalau yang masang asuransi turun berarti. Iya betul, dia ada rumusnya nih Bang. Nih mana ya, nah ini mana sih. Nah ini nih harganya tuh rumusnya ini, harga itu dia tergantung ini nih jumlah yang di cover dalam ETH. Cuman pada akhirnya dia tergantung harga ETH juga gitu. Soalnya kan dia ada di jaringan ETH paling tidak gitu. Kalau ETH-nya naik udah pasti naik kan. Kalau ETH-nya diam, yang beli asuransinya banyak pasti naik gitu. Dan dicek di mutual di Fivals dia makin naik gitu. Jadi menurut gua sih menarik ya. Jadi tadi jelas lah gitu, kalau mau kita invest tuh semakin banyak yang beli asuransi semakin naik. Emang rata-rata begitu sih token, cuman ini mah benar-benar berkorelasi langsung gitu. Ya. Oke. Gua pribadi beli sih gua. Soalnya untuk jangka panjang kayaknya
suatu saat itu ya makin kripto makin mainstream, kayaknya udah pasti asuransi itu diperluin gitu, dan dia paling besar, mungkin paling pertama juga sih. Gua beli sih terus terang, tapi jangka panjang gua. Ada ya di Indonesia? Ada si WNXM, Red NXM. Okay. Ya, buat teman-teman yang tertarik nanti boleh di research lagi sendiri ya. Ya, disclaimer on dong. Dan gua ini juga nggak trading lah. Jangka panjang menurut gua kalau adopsi kripto makin gede, asuransinya pasti masih laku lah. Soalnya kalau nyimpan misalkan yang kecil-kecil sih nggak apa-apa. Tapi kalau lu nyimpan di kompon 100 ETH yang harganya udah ratusan miliar kan pasti perlu asuransi kayaknya. Emang cuma dia satu-satunya asuransi ya? Yang beken mah dia sih. Dan gua nggak tahu yang lainnya sih. Ada sih yang lainnya kalau saya cuma masih kecil-kecil. Dan dia mah udah dari 2019 sih. Okay. Unik dia. Iya. Oke. Cukup malam ini? Cukup aja. Cukup aja. Iya. Oke teman-teman. Demikian penjelasan kita malam ini. Nanti kita ketemu lagi besok. Ya. Besok udah nggak bahas DeFi itu ya? Enggak, kita bahas tema yang lain. Tema yang lainnya. Oke. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok. Salam. Salam.